Mari kita persiapkan hati kita dengan sepenuh dan seluas-luasnya untuk menyambut firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah Allah yang begitu besar dan berkelanjutan di dalam kehidupan kami. Oleh anugerah Allah, kami boleh ada di hari pertama pada bulan yang kelima tahun ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami. Di saat kami sakit, Tuhan datang dan menyembuhkan kami. Di saat kami lemah, Tuhan memberi kami kekuatan. Di saat kami susah, diberi penghiburan. Bahkan di saat kami tidak tahu harus berbuat apa, Engkau buka jalan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau. Saatnya Tuhan, kami bersama-sama untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah siap dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, saudaraku sekalian yang terkasih, sangat luar biasa dan bahagia hari ini. Oleh karena kita sudah ada di hari pertama pada bulan yang kelima pada tahun ini. Sukacita yang luar biasa bagaimana Tuhan menolong, memberkati dan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang 4 bulan. Dengan berbagai realita kehidupan, namun kita tahu Allah lah yang menolong kita sampai hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada bulan yang kelima, gereja kita atau di gereja ini tema khotbah selama bulan ini akan berbicara mengenai karakter pribadi kuat dan sehat. Karakter pribadi kuat dan sehat. Firman akan menuntun kita sampai kepada tahapan ini. Seperti apa karakter yang harus ada pada kita? Yang harus mewarnai pribadi kita sebagai pribadi yang kuat dan sehat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, karakter pribadi yang kuat dan sehat itu adalah memiliki ketabahan hati. Ketabahan hati. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ketabahan? Ketabahan itu dari kata dasar tabah. Tabah. Yang diterjemahkan dari kata Yunani yaitu hupomone. Hupomone itu artinya bertahan untuk bertahan. Atau kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batas waktu yang diharapkan. Contoh sederhana. Kita seringkali menjadi lemah dalam banyak hal karena menunggu. Karena waktu. Tadinya kita di awal bergairah, bersemangat. Tapi seiring dengan waktu, semangat kita, kekuatan kita bisa mulai menurun. Hal ini juga sering terjadi di dalam doa kita. Ketika kita berdoa, lalu karena waktu, jangka waktu yang lama, maka akhirnya kita berhenti berdoa.
Maka yang dimaksud dengan tabah ini, saudara-saudara, dia mampu untuk bertahan walaupun waktu sudah melampaui batas yang diharapkan. Saya harap Bapak Ibu bisa memahaminya. Sudah sekian lama berdoa, tapi belum juga nampak apa-apa. Tetap bertahan. Tetap bersemangat. Itu namanya tabah. Saudara-saudara, hupomone itu juga menggambarkan sebuah ketenangan hati. Ketika berada di tengah situasi yang kacau balau. Dan juga kemampuan untuk memikul beban hingga sampai pada titik akhir atau tujuan tertentu. Oke, saudara-saudara. Mampu tenang di tengah-tengah situasi yang mungkin juga sudah sangat kacau. Bahkan juga mampu memikul sebuah beban hingga sampai pada titik akhir atau tujuan tertentu. Itu yang disebut dengan tabah. Barangkali saudara juga pernah menasehati seseorang dengan kata ini. Ketika ada orang yang sedang mengalami derita, sebutlah duka, maka saudara menghibur orang itu dan berkata, tabah ya Pak, tabah ya Bu. Nah saudara-saudara, tabah juga itu memiliki pengertian percaya diri, penuh keyakinan, dan juga kepercayaan diri yang dimaksudkan di sini adalah semangat yang tinggi, yaitu kepercayaan kita yang berkelanjutan di dalam Kristus. Dengan satu keyakinan, satu keberanian, hingga kita tetap berdoa dan melayani Tuhan. Kepercayaan diri di dalam Kristus, yang berarti saya percaya Allah pasti menolong. Saya percaya Allah pasti buka jalan. Itu namanya tabah. Entah kapan terwujud, tidak masalah. Saya percaya. Tabah, percaya diri, penuh keyakinan. Selain memiliki pengertian percaya diri, tapi juga dia memiliki arti keberanian. Sebagaimana Paulus ungkapkan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, perjanjian baru berbicara mengenai ketabahan hidup. Maka kita perlu belajar dari pengalaman hidup seorang yang bernama Rasul Paulus. Kita awali dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha
Bagaimana kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Dalam dua ayat ini saudara-saudara kita temukan dua kali Paulus berkata, kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah. Ayat 6. Ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah. Maka dari kedua ayat ini kita berbicara mengenai ketabahan hati. Saudara-saudara, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Semua kita harus belajar untuk sampai ke sini. Apalagi tadi kita di awal sudah diberitahu arti daripada ketabahan itu sendiri. Mampu bertahan di tengah situasi kehidupan yang kacau balau sekalipun tenang. Waktunya belum nampak, waktunya belum ada tanda-tanda, dia tetap bertahan. Itu tabah. Maka sekali lagi saudara-saudara, salah satu ciri tingkat kedewasaan seseorang itu adalah ketabahan hatinya. Kenapa kita harus tabah dalam hidup ini saudara-saudara? Oleh karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya kita akan hidup dalam ketenangan, hidup tanpa masalah, hidup tanpa problema. Tidak pernah ada janji itu di dalam Alkitab. Yang Tuhan janjikan adalah aku menyertai kamu. Sekali lagi kenapa kita harus tabah? Karena hidup kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang disebut dengan masalah pergumulan, ketidaktenangan. Tapi dia janji aku memberi kamu kekuatan. Tuhan berjanji aku menyertai kamu. Itu yang dijanjikan. Oleh sebab itu saudara-saudara kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah dalam kehidupan kita yang datang silih berganti. Haleluya. Dan hal yang sangat mendasar hari ini adalah kita akan mampu tabah dalam menghadapi hidup ini, mampu bertahan apabila kita yang pertama kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, itu yang Paulus tadi ungkapkan, kuat di dalam Tuhan. Dengan berkata oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, maksudnya tubuh jasmani ini, memang kami masih jauh dari Tuhan. Hal ini mengingatkan kita saudara-saudara, pernyataan Paulus ini mengingatkan kita bahwa kita hanya mampu bertahan, tabah dalam menjalani kehidupan kalau hidup kita kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Tak perlu diragukan Rasul Paulus telah memberikan contoh dalam hidup dalam pelayanannya. Dia sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir merenggut atau kehilangan nyawanya. Tapi apa yang membuat dia mampu bertahan? Karena dia kuat di dalam Tuhan.
Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-22, Alkitab berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Perhatikan baik. Supaya kamu tetap bertabah hati. Dalam kesukaran ini, dalam masalah kesulitan ini, Paulus memberi nasihat supaya kamu tetap bertabah hati. Kondisi atau situasi mereka sedang berada dalam satu perjalanan, kapal mereka karam. Dan dia berkata, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Tak mungkin kita mampu bertahan dalam hidup ini, Pak, Ibu, dengan tetap berjalan sesuai kehendak Allah kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Apa artinya kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, kita bergantung pada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu adalah seseorang yang menaruh harapannya atau bergantung pada Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan atas kita. Kalau kita bergantung, bukan perintah untuk menguatkan diri kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita untuk berjuang sendiri. Amin. Sekali lagi camkan, Tuhan tidak meninggalkan kita untuk berjuang sendiri. Tak dibiarkan yang kau berjalan sendiri kalau kau bergantung pada Allah. Kalau kita tetap mengandalkan Allah, tidak dibiarkannya kita berjuang sendiri. Kedua, saudara-saudara, kuat di dalam Tuhan. Artinya kita harus benar-benar berada di dalam Tuhan. Berada di dalam Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh baik secara pribadi maupun secara komunitas jemaat seperti ini. Tabahlah. Masalah datang, jangan coba-coba menjauh dari Tuhan. Tetap bergantung. Dan kita benar-benar berada di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa perlunya kita untuk mengembangkan hati yang bergantung kepada Allah. Kebergantungan kita kepada Allah harus menjadi kebutuhan utama kita. Kebergantungan kita pada Allah harus menjadi kebutuhan utama kita. Kita harus berkata, di luar Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya itu torehkan di dalam hati kita. Tanpa Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Dan itu dijelaskan oleh Yesus dengan sangat sempurna dalam Injil Yohanes pasal 15. Ketika dia menjelaskan mengenai pokok anggur yang benar. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sama seperti ranting tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berbuah kalau dipotong atau lepas dari pokok atau dahannya. Kembangkan hati yang bergantung pada Allah. Itu sebabnya dalam segala pergumulan hidup Paulus tetap mampu bertahan, memiliki ketabahan hati sampai akhirnya dia berkata apa, saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Yang kedua, kita akan mampu bertahan, memiliki ketabahan hati kalau yang kedua,
Seperti Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka yang kedua, saudaraku sekalian, agar kita mampu bertahan, tabah, memiliki ketabahan hati, maka yang kedua kita harus percaya kepada Tuhan. Kebimbangan, keraguan kita pada Tuhan bisa muncul dalam waktu seketika, ketika kehidupan tidak seperti yang kita inginkan. Orang bisa berkata, betulnya Tuhan ada? Apakah dia memang sungguh-sungguh ada? Sungguh-sungguh dia mengenal saya, mengerti saya? Saudara, baru-baru ini ya di depan mahasiswa itu saya ngomong, nah ini kelasnya si Menda kemarin itu ya. Bicara mengenai gimana Tuhan perhatikan kita. Lalu saya buat satu lingkaran yang menggambarkan dunia. Di dalamnya ada banyak orang, banyak sekali. Yuk kasih titik itu, banyak sekali orang di dalam lingkaran itu. Tuhan ada di atas. Banyak sekali titik-titik ini yang masuk itu mewakili manusia di dalam sebuah lingkaran. Lalu pertanyaannya adalah, satu manusia yang paling kecil di antara sekian banyak manusia ada di dunia itu. Kira-kira Tuhan kenal enggak yang satu ini? Siapa yang satu itu? Sebutlah saya. Ya, sebanyak sekali, lalu dilingkari satu. Yang dalam lingkaran itu adalah pribadi saudara. Lalu mulai merenung. Begitu banyaknya orang di dunia ini. Apakah Allah memberi perhatian kepada satu orang yang kecil yang ada di muka, yang ada di bumi itu? Nah saudara-saudara, ya saya hanya berandai-andai dengan pikiran logika manusia. Hampir sama seperti kalau ada di antara Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Muridmu ada 40 di kelas. Selama satu semester diam-diam saja dia. Saudara pasti tidak kenal dia. Pasti tidak kenal. Kalau udah banyak ya, diam-diam saja. Gak pernah komen, gak pernah tanya, pokoknya diam. Tapi seseorang itu akan cepat dikenal oleh sang guru itu. Satu, kenapa? Mungkin sering tanya. Atau sering kasih komentar, aktif. Oke, saya pakai kata aktif dalam kelas. Aktif. Maka saudara-saudara, karena dia aktif, maka si guru akan kenal dia. Sebanyak apapun muridnya pasti dikenal. Karena aktif. Tapi kalau kita diam-diam, tak pernah bereaksi, pasif, guru kemungkinan tidak mengenal kita. Makanya kadang-kadang guru itu atau dosen itu dibuat satu penilaian untuk mahasiswa untuk mendapatkan nilai akhir itu, salah satunya apa? Keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas. Sekarang masih ada ya, oke ya, masih kita belajar lewat Zoom mau apapun perlu aktif. Karena ada nilai yang diambil dari situ. Nah, apa artinya saudaraku sekalian? Bayangkanlah satu orang yang terkecil, yang kecil itu saya, saudara, yang berada di dalam dunia ini. Kapan Tuhan mau kenal orang ini? Kapan Tuhan mau tahu orang ini? Kalau kita tidak aktif. Aktifnya apa? Bersekutu dengan dia, beribadah pada dia, menyembah dia, berdoa kepada dia. Itu keaktifan kita dengan Tuhan. Oke ya, bukan hanya bilang saya percaya. Percaya kita pada Tuhan bukan pasif, harus aktif.
Saya ulang. Percaya kita pada Allah itu harus aktif, bukan pasif. Pasif itu artinya, ya saya percaya sama Tuhan, titik sampai di situ. Tapi kalau percaya kita pada Allah aktif, kita akan berdoa, kita komunikasi, kita baca firman, kita menyembah Dia, kita beribadah, itu namanya aktif. Maka Paulus berkata, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 25 juga disebut di sana, sebab itu tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Oke ya, sampai di sini dulu. Tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Seseorang hanya bisa tabah menghadapi apapun kalau dia percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Percaya kepada Allah bahwa Allah menolong kita. Ada banyak cara atau kita mungkin menerima pesan yang berbeda-beda dari Allah secara pribadi sesuai dengan pergumulan hidup kita. Tapi ketahui dan percayalah Allah berbicara kepadamu. Maka seperti Paulus berkata, tabahkan hatimu. Karena aku percaya kepada Allah. Apa yang kita percaya kepada Allah sesuai dengan apa yang dikatakan dan dijanjikannya. Haleluya. Saudara-saudara, seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Allah bahwa Dia sanggup dan Dia pasti buka jalan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, bukan waktuku. Tepat pada waktunya, waktunya Tuhan. Dan percaya Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Oh, pernyataan Daniel yang luar biasa, dia bilang apa? Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong, sanggup melepaskan, Dia akan lepaskan, Dia akan tolong. Tapi kalaupun tidak ditolong, kami tetap percaya pada Dia. Itu namanya tabah. Tapi kalau saudara bilang, saya akan sungguh-sungguh iring Tuhan. Kalau Dia dengar doaku, kalau Dia jawab persoalan saya, kalau Dia buka jalan bagi kami, aku ingin mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Semua orang bisa. Tapi belajar dari mereka, dan itulah pelajaran bagi kita. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketiga terakhir. Ketabahan hati. Saya percaya saudara butuh ini. Tidak ada di antara kita yang berkata saya tidak butuh tabah-tabah hati. Gak ada perlu itu. Semua kita. Mungkin sekarang kau berkata gak perlu. Tapi namanya warna hidup yang hitam kelam. Yang warna hidup yang pahit. Warna hidup yang menyakitkan itu. Ternyata akan dan harus dihadapi oleh setiap manusia. Hari ini kita boleh tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Seperti tidak ada beban. Puji Tuhan. Tapi tunggu, akan tiba saatnya kita berhadapan. Tidak seperti yang kita inginkan. Oleh sebab itu semua kita perlu belajar dari firman Allah. Percaya kepada Allah sebagai bentuk ketabahan hati kita. Yang ketiga saudara-saudara, ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Apa artinya saudara? Paulus kan bilang, dalam tubuh ini maksudnya seperti sekarang, penderitaan akan datang banyak, akan kita alami. Makanya Paulus bilang, aku lebih suka menetap pada Tuhan, beralih, pulang. Pulang kemana? Pulang ke sorga. Sebab kalau aku pulang, aku tidak akan mengalami lagi derita dalam dunia ini. Makanya kadang-kadang orang kan suka ngomong begini, karena pahitnya hidup ini. Tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh untuk ingin pulang. Tidak sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dia siap untuk dipanggil Tuhan. Dengar baik. Oleh karena sakitnya hidup lalu kita bilang, Tuhan panggillah aku. Cabutlah nyawaku.
Saudara-saudara, jangan karena dalam keputusasaan kita bilang cabut nyawaku. Padahal sesungguhnya kita tidak siap. Hanya karena beban, hanya karena beratnya persoalan. Lalu kita bilang cabutlah nyawaku. Saudara, tapi yang Paulus katakan bukan itu. Tapi dia berkata, ya memang harus tabah dalam kehidupan ini. Tapi terlebih suka keinginan kita, aku ingin segera pulang untuk berada bersama dengan Tuhan. Maka di sana tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada tantangan. Berarti yang terakhir saudara, kita harus selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Merindukan Tuhan. Sekali lagi merindukan Tuhan. Jangan rindukan Tuhan ketika persoalanmu berat. Jangan baru merindukan Tuhan ketika penyakitmu parah. Tapi di saat kita enjoy, di saat kita sukacita, di saat kita tidak ada masalah yang serius, kita merindukan Tuhan. Sehingga kita harus seperti pemazmur berkata dalam pasal 62. Ayatnya yang kedua itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau kita dekat dengan Bapa, kita akan tenang. Amin. Sama seperti ini. Ini nih. Kenapa dia begitu tenang? Anak ini berada di pundak seseorang. Apakah itu yang dikenalnya? Pasti. Kalau itu orang lain tidak akan tenang dia di situ. Saudara, nanti ada anak kecil seperti si King ini tidak dikenal saudara, lalu langsung angkat lalu taruh di pundakmu. Bawa jalan-jalan. Saudara memang nyaman, ketawa-ketawa. Tapi dia merintih, menangis karena ketakutan. Tapi ini saudara-saudara siapa? Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Dia tidak takut. Dia nyaman karena dekat dengan bapaknya. Maka seharusnya juga orang percaya memiliki keintiman, kedekatan dengan Bapa kita. Dan keintiman, kedekatan dengan Bapa kita hanya akan terjadi pada diri seseorang kalau dia selalu merindukan Tuhan dan hadiratnya. Dan ketika kita berada dekat Allah, berada di dalam Allah, kita akan merasa aman dan tenang. Karena kita berada dalam hadiratnya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Belum kita menemukan ada jalan keluar, tapi karena kita ada di dalam Tuhan, kita akan tenang seperti pemazmur tadi bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Bicara mengenai ketabahan, bukan hanya Paulus, tapi yang terakhir perlu saya sampaikan, Kristus sebagai teladan ketabahan bagi kita. Saudara-saudara, saat kita dalam posisi bertahan, ada ketabahan dan ketekunan yang bukan hanya dipandang sebagai sebuah kebajikan atau hal yang baik yang patut diperjuangkan oleh seseorang. Bukan hanya itu, tapi dengar baik. Kalau kita hidup dalam ketabahan itu juga merupakan respon iman. Respon iman, tanggapan iman terhadap ketabahan Kristus sendiri. Artinya Kristus juga tabah. Berarti aku harus meneladani dia. Itu namanya respon iman. Apakah Kristus seorang yang tabah? 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 bersaksi menyatakan demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada
ketabahan Kristus. Ini menjadi doa. Paulus berkata, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, tapi juga kepada ketabahan Kristus. Artinya kita tabah karena Kristus telah memberikan kita contoh teladan ketabahan. Saudara, inilah karakter pribadi yang sehat dan kuat di dalam Kristus. Yang pertama adalah ketabahan hati. Nah, ketabahan hati itu hanya bisa dicapai yang pertama kalau kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, ketabahan hati hanya bisa kita capai kalau kita percaya pada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan mampu bertahan, untuk bertahan, tabah dalam menghadapi segalanya, kalau kita selalu merindukan Tuhan. Tetaplah tabah, walaupun perjuangan kita masih panjang, karena kita percaya di dalam Kristus segala sesuatu mungkin terjadi. Di dalam Kristus kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami sudah diberi pelajaran hari ini supaya kami memiliki ketabahan hati seperti yang dicontohkan oleh seorang rasul yang luar biasa, itu hamba-Mu Rasul Paulus. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan, dan senantiasa merindukan-Mu. Dan ketabahan hati kami juga harus mencontoh, meneladani ketabahan Kristus. Apapun yang sedang kami hadapi, kami akan mampu karena Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.